Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di dalam Al-Quran, kitab kita semuanya, kitab yang diakui oleh umat Islam. Ketika umat Islam ditanya oleh orang lain, apa kitabmu? Maka dia akan menjawab Al-Quran. Jadi kitab yang resmi yang dari Allah itu adalah kitab Al-Quran. Sedangkan selain Al-Quran itu tidak resmi. Nah, artinya bisa jadi selain Al-Quran itu bisa jadi adalah kitab-kitab yang perlu dipertimbangkan kebenarannya. Tetapi kitab Al-Quran adalah kitab yang tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu didiskusikan lagi. Di dalam ayatnya itu sudah mengandung daripada hukum-hukum yang sudah harus ditaati oleh kita semua. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah atau bisa kafir kepada Allah sedangkan kamu tadinya adalah mati. Ya, awalnya adalah mati. Kamu tadinya mati. Jadi kamu tadinya mati. Tadinya mati maksudnya adalah sebelum kita lahir. Itu maksudnya. Tadinya kamu mati maksudnya kita belum ada. Itu mati yang pertama tuh. Lalu dia menghidupkan kamu sekarang di dunia ini. Kemudian dia juga mematikan kamu. Dia Allah maksudnya ya, yang mematikan adalah menghidupkan Allah. Allah mematikan kamu yaitu dikubur. Lalu dia menghidupkan kamu kembali yaitu nanti di akhirat. Ya, jadi mati 2 kali, hidup 2 kali. Kemudian kepada Allah lah kamu dikembalikan. Jadi di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 28, Allah telah menyatakan kepada kita semuanya, kenapa sih kita bisa kafir sih? Kenapa sih kita bisa ingkar kepada Allah? Ingkar kepada Al-Quran gitu maksudnya. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada apa sih? Ingkar kepada ayat-ayatnya. Kita lebih memperhatikan hadis-hadis palsu. Kita lebih memperhatikan komentar-komentar orang. Kita lebih memperhatikan komentar-komentar guru-guru kita yang kita juga nggak tahu guru kita itu benar apa salah. Tapi ayat itu diabaikan gitu. Jadi untuk mengetahui Al-Quran ini sebagai tolak ukur, sebagai muhaiminan dalam ayat lain. Al-Quran itu sebagai muhaiminan atau sebagai tolak ukur dalam ayat lain untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan kitab-kitab yang lain. Kalau kita menentukan ketika ditanya orang, aku pernah dengar tuh, saya pernah dengar tuh. Jadi ketika ditanya seorang ustadz ditanya, "Oh Ustadz, gimana kalau kita ada beda pendapat?" Oh, kembalikan kepada kitabnya masing-masing, kepada kitab para ulama. Nah, kalau kita para ulama itu kan masing-masing punya ulama. Ya, contoh orang PKS atau orang HTI, orang FPI atau orang Muhammadiyah, orang NU, orang Salafi, itu mereka masing-masing punya ulama masing-masing tuh, punya kitab masing-masing. Ya itu berbeda-beda tuh. Akhirnya umat Islam nggak satu. Gitu loh. Padahal umat Islam itu berasal dari Allah yang harusnya hukumnya satu. Maka ketika ada sesuatu dalam ayat yang lain ada tuh. Kalau kita ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah adalah maksudnya apa? Allah maksudnya kitabnya Al-Quran. Rasul, ya Rasul. Ya,
Kalau karena sekarang kepada nggak ada, ya kita kembalikan kepada hadis, tapi hadis yang sahih, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu ya. Maka di dalam ayat ini, surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 28, ya, Allah telah, mengapa sih engkau bisa kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayatnya gitu maksudnya. Ingkar kepada Allah kan ingkar kepada ayat-ayatnya. Sekarang kita kan nggak bisa melihat Allah. Kita bisa melihat adalah melihat aturan-aturannya doang. Kita diberikan kitabnya, aturan-aturannya yang ada dalam Al-Quran. Jadi aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Kalau kita perhatikan nih, ya, Al-Quran itu kan isinya adalah perkataan-perkataan Allah. Gitu loh ya. Dijamin oleh Allah tuh Al-Quran. Al-Quran dijamin oleh Allah. Bahwa Al-Quran itu sampai hari kiamat tidak akan pernah tercemar. Ya, tapi hadis siapa yang berani jamin? Allah nggak jamin tuh. Allah nggak jamin hadis itu. Kalau hadis itu adalah pasti dari Nabi, enggak ya, karena banyak ada hadis doib. Kalau Quran nggak ada Quran doib, kalau hadis banyak hadis doib ya. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 28 itu dicatatkan oleh Allah adalah bahwa kita, kenapa sih kita harus kafir padahal kita itu tadinya mati, tadinya belum hidup ya. Mati yang pertama maksudnya dalam ayat ini adalah mati yang pertama adalah sebelum kita lahir, sebelum kita ada. Ya, misalkan ada seseorang lahir tahun 2000, maka tahun 1999 dia belum ada tuh, belum lahir. Atau 1998 dia belum lahir tuh. Maka itulah yang dimaksud dengan mati yang pertama. Terus kemudian yang kedua dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan tuh kita tuh. Ya Allah hidupkan, ya kan? Allah hidupkan sekarang, yaitu di mana? Ini di dunia ini, hidup sekarang ini di dunia. Ya. Terus kemudian dimatikan lagi oleh Allah, yaitu nanti dikubur. Kita dikubur tuh, mati. Setelah kehidupan dunia ini kita mati, dan terakhir adalah kita dihidupkan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi 2 kali mati, 2 kali hidup. Ya. Ini menandakan bahwasanya apa? Menandakan bahwasanya yang namanya dikubur itu tidak ada kehidupan. Dikubur tidak ada kehidupan. Maka apalagi sampai ada yang disiksa itu nggak ada. Jadi orang yang dikubur itu kerasanya cuma sebentar. Dikubur itu kerasanya cuma sebentar. Ya. Ketika ditanya dalam ayat yang lain, ketika ditanya orang ketika ditanya, kamu nanti di akhirat ditanya oleh Allah tuh, ya. Nanti di akhirat ditanya oleh Allah, berapa hari kamu tinggal di sini di kuburan? Ketika dia bangkitkan, maka dia akan jawab apa? Sehari atau setengah hari. Artinya apa? Ketika dia dikubur, semenjak dia dikubur, walaupun dia udah meninggal selama ratusan tahun, meninggal selama ribuan tahun, maka dia kerasanya sehari atau setengah hari. Itu ada ayatnya. Itu diabadikan oleh Allah. Kenapa? Informasi ini diberikan oleh Allah, sesuatu yang perkara goib, ini perkara goib namanya. Dan Rasulullah nggak bisa menerangkan itu, kan Rasulullah tidak tahu perkara goib. Kalau Allah yang menerangkan, itu nggak apa-apa, karena Allah tahu perkara goib, tahu perkara yang akan datang. Maka Allah sudah menceritakan sesuatu yang akan datang pada saat ini, yaitu dalam Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini adalah salah satu kitab atau salah satunya kitab yang bisa menerangkan tentang perkara goib. Itu Al-Quran, karena Al-Quran dari Allah. Yang tahu perkara goib hanyalah Allah. Sebagaimana pembahasan pada video sebelumnya. Ya. Jadi dalam kehidupan di kubur itu tidak ada kehidupan, baik siksaan maupun nikmat tuh nggak ada, gitu. Makanya ketika ada yang bilang di kubur itu nanti kita disiksa, ya kan? Nanti kita diberikan nikmat, itu bohong besar itu. Tidak ada. Ya, kalau kita ngacu pada ayat ini surah Al-Baqarah ayat 28, nggak disebutkan tuh ada kehidupan dalam kubur. Kenapa nggak disebutkan? Padahal itu kalau memang itu adalah peristiwa besar. Ya, itu kan peristiwa goib. Ya. Dan adanya malah dalam hadis. Hadis dari mana? Dari Nabi, katanya. Padahal Nabi tidak tahu perkara goib. Maka kita bisa simpulkan tuh bahwa hadis yang menyatakan ada siksa kubur, hadis yang menyatakan adanya kehidupan di dalam kubur, baik itu siksaan maupun nikmat, itu adalah bukan dari Nabi hadisnya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat ayat yang lain, masih surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 259.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsah qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yaum qala bal labista mi'ata amin fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wangdur ilal idzomi kaifa nungsizuha tsumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, atau seperti orang yang melalui suatu negeri yang bangun-bangunannya telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikan orang tersebut. Mati nih. Kita tahu mati ya, seperti apa mati. Dimatikan oleh Allah orang tersebut karena dia nggak percaya. Kemudian Allah membangkitkan. Lalu Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Mematikan selama 100 tahun nih. Kemudian dibangkitkan oleh Allah tuh. Di akhirat, maksudnya dibangkitkan ini di akhirat ini. Kemudian ditanya oleh Allah, berapa lamakah engkau tinggal di sini? Dia orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berkata, tidak, bahkan engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Ya, dia tidak akan pernah menceritakan tentang siksa kubur. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena nama Allah juga tidak pernah memberi tahu. Dan itu memang nggak ada. Allah nggak pernah memberitahu. Gitu kan? Makanya hadis-hadis yang menyatakan ada siksa kubur itu bukan dari Nabi. Nabi nggak mungkin cerita. Kenapa Nabi nggak mungkin cerita? Karena Allah tidak pernah mengajarkan. Itu. Ya. Siksa ya ada di akhirat, nikmat adanya di akhirat, surga. Siksa neraka di akhirat. Nggak ada siksa di kubur tuh, nggak ada. Kubur itu adalah kerasanya seperti tidur. Walaupun dia 100 tahun, sebagaimana ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 259, walaupun dia matinya 100 tahun, ketika dibangkitkan oleh Allah di akhirat, maka kerasanya cuma sehari atau setengah hari. Begitu teman-teman semuanya. Umat Islam yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sudah lelah kaki melangkah.